Di video kali ini saya akan membahas bagaimana mengkolaborasikan atau menggabungkan beberapa rumus yang sering digunakan terutama ketika kalian akan mengikuti ujian administrasi atau sebagai staf administrasi di perusahaan-perusahaan ya. Namun setidaknya teman-teman inilah yang sering muncul di soal-soal tes ya. Nah, intinya pada video kali ini saya akan coba menggabungkan beberapa rumus yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi atau ketentuan yang telah ditentukan atau soal-soal yang ada pada di bawah tabel ini. Oke teman-teman, jadi saya memiliki sebuah tabel di sini. Tabelnya yaitu tabel yang sederhana. Sini ada nama, kemudian golongan sampai dengan ke kota gaji. Nah, ini yang kosong-kosong ini akan nanti kita isi dengan rumus ya atau formula. Selanjutnya teman-teman, saya memiliki juga tabel bantu. Di sini ada tabel 1, 2 dan tabel 3. Dimana terdiri tabel-tabel di sini ya. Sudah terdiri dari golongan, kemudian gaji pokok, tunjangan anak dan tunjangan istri. Oke teman-teman, ada tabel 2 juga, di sini ada jabatan besar tunjangan, ada tabel 3 jabatan dan transportnya. Nah, di sini kita coba mengisi untuk kolom jabatan struktural teman-teman ya. Di sini jabatan diisi berdasarkan fungsi logika. Jika golongan 1 maka staf, golongan 2 kasubag, golongan 3 adalah kabag, dan golongan 4 adalah direksi. Oke teman-teman, kita gunakan rumus fungsi if ya. Oke, nah, if golongan ini adalah misalkan 1 ya, maka 1 itu adalah staff, staff ya. Nah teman-teman, kenapa pakai string di sini, pakai tanda petik? Karena di sini adalah teks ya teman-teman. Nah, oke, karena teks. Pembacanya gini. Kalau misalkan if ya, di sel D3 itu golongan adalah karakternya I, maka diisi di G ini adalah staff. Nah, itu logical test yang pertama. Kalau logical test yang kedua, if di sininya adalah golongan 2, maka golongan 2 itu adalah apa di sini? Kasubag ya teman-teman, kasubag. Pakai tanda petik subag seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman, kita logical test yang ketiga yaitu golongan 3 kabag ya. If sini sama dengan golongan 3 maka kabag. Oke, selanjutnya teman-teman, yang terakhir adalah golongan 4. Logical test yang keempat yaitu golongan 4 direksi ya. Oke, sini if lagi golongan ini di atas sel ini sama dengan golongan 4 maka direksi. Seperti ini teman-teman. Ini logical test ini jika true ya. Dan jika tidak ada golongan di sini, kita misalkan kosongkan saja ya. Logical test false. Kalau false ini kosongkan. Kita enter. Yes, ini adalah staff. Kita tarik ke bawah teman-teman. Seperti ini. Nah, ini sudah kita bisa lihat hasilnya ya. Ada direksi, ada kabag, kasubag, kabag, staff. Ini sesuai dengan golongan ini ya. Dan ini adalah ketentuan logical testnya, soal nomor 1. Dan nomor 1 sudah kita bahas, sudah kita bisa isi untuk jabatan struktural. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengisi gaji pokok teman-teman. Coba kita tes, kita lihat di sini. Kolom gaji pokok, tunjangan istri dan anak diisi berdasarkan fungsi baca tabel yang sesuai tabel 1. Oke, tabel 1 ini adalah tabel 1. Ada tabel 2, ada tabel 3. Ini berbeda sheet ya teman-teman. Nah, untuk pembacaan tabel kita gunakan rumus ada 2 ya, VLOOKUP dan HLOOKUP ya teman-teman. Sebenarnya fungsi index match juga bisa ya. Namun yang sering kita gunakan yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sebelum rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, supaya lebih gampang teman-teman, kita beri nama dulu di sini, nama tabelnya ya. Nah, kebetulan ini sudah dikasih nama tabel. Oke, ada define name ya di situ. Kemudian di sini nama tabelnya apa? Misalnya ini adalah tabel golongan. Kita enter.
ini tabel golongan. Selanjutnya untuk tabel yang kedua kita namai, jangan lupa yang diblok adalah isi tabelnya saja teman-teman ya. Tabel 2 misalkan kita klik kanan define name, kemudian isi dengan namanya jabatan ya. Selanjutnya tabel 3 teman-teman, kita blok, kemudian klik kanan define name, misalkan di sini adalah tabel transport ya. Ada tabel golongan, ada jabatan, ada transport. Oke, sudah di sini. Teman-teman kita masuk lagi ke sini. Gaji pokok ya. Kalau gaji pokok di tunjangan anak dan istri diberdasarkan pembacaan tabel sesuai tabel yang ke-1 ya, yang ke sini. Oke, kita cek di sini. Golongan, gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan istri. Oke. Kita akan mencari gaji pokok. Sama dengan VLOOKUP. Ini teman-teman, kita ambil di sini yang golongan, oke, lookup value-nya, kemudian tabel array-nya yaitu tadi ya golongan, nama tabelnya gitu, maksudnya gitu ya, tabel array. Nanti kalau teman-teman belum define name tadi sebelum penamaan, teman-teman harus masuk dulu ke sini biasanya ya, itu kemudian di drag tabel atau isi tabelnya. Nah ini teman-teman sudah dinamai, jadi tentukan saja goal gitu yang tadi define name teman-teman ya. Berikutnya kolom index number, kita mencari kolom yang keberapa ya, kita ambil kedua karena untuk gaji pokok berada di kolom kedua. Selanjutnya rank lookupnya kita ambil yang exact match ya, yang pasti ya. Nah ini 1,5 juta. Nah, kenapa kolom 2 tadi ya, seperti tadi ini kolomnya kedua. Kalau teman-teman cek di sini ada kolom kedua ya, gaji pokok. Kita kan akan mencari gaji pokok, tunjangan anak, kolom ketiga, tunjangan istri, kolom keempat dari sini ya teman-teman. Oke, sudah didapat sini, kita drag dan ini hasilnya ya. Golongan 4 3 juta. Oke, ini selesai. Lanjut teman-teman, kita mencari tunjangan istri ya teman-teman. Nah, kita cek di sini. Tunjangan istri diberikan kepada pegawai yang telah menikah. Nah, ingat telah menikah. Namun tetap kita membaca tabel teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman di sini pakai fungsi if. Oke, guys. Sama dengan if. Atau teman bisa menggunakan ini dulu ya. VLOOKUP. Nah, VLOOKUP di sini. Oke, koma golongan, koma keempat ya. Untuk mencari tunjangan istri ada berada di kolom keempat dari tabel golongan ini ya. Kemudian false. Nah, setelah ini teman-teman, karena di sini kan ada logika di sini. Kalau di sini tunjangan istri diberikan kepada pegawai yang telah menikah. Kalau belum menikah tidak dapat tunjangan ya teman-teman. Nah, kita edit lagi di sini. Nah, kita tambahkan if. Oke. Jika di sininya sama dengan nikah. Oke. Maka kita baca tabel ini ke sini ya. Selanjutnya kalau misalkan belum menikah berarti kosongkan. Nah, kita ambil yang simpel saja begini ya. Kita enter yes. Nah, ini sudah menikah maka dapat tunjangan 250. Kita tarik ke bawah. Oke. Ini sudah menikah, golongannya 4 1 juta ya. Nah, ini sudah menikah, golongan 3 750. Nah, ini belum menikah nih, tidak dapat tunjangan ya. Nah, tidak dapat tunjangan istri. Ini juga belum, 2 tidak dapat tunjangan. Ini sesuai golongan. Oke, seperti ini ya. Oke, kira-kira gampang di sini untuk tunjangan istri. Dan sekarang kita lanjut ke tunjangan anak. Kita cek di sini. Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang telah menikah dengan ketentuan jika anak kurang dari sama dengan 3, maka jumlah anak dikalikan tunjangan anak. Nah, jumlah anak kali tunjangan anak. Tunjangan anaknya diambil dari mana? Dari sini teman-teman ya, dari sini nih. Nih tunjangan anak. Nah, dikali jumlah anak. Kalau misalnya golongan 1 berarti 150 kali anaknya 1 ya. Tunjangan anak hanya 150.000, kira-kira begitu ya. Nah, di sini kita gunakan fungsi if juga teman-teman ya. Guys, fungsi if. Nah, kita kolaborasikan. Nah, karena seperti tadi kita pada video kali ini adalah rumusnya adalah rumus kolaborasi ya, penggabungan beberapa rumus, diantaranya VLOOKUP, if, and kemudian ada HLOOKUP juga. Nah,
Kita langsung isi untuk kolom tunjangan anak, teman-teman. Ya, tunjangan anak ya. Di sini kita coba if. Oke, di sini tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang telah menikah. Oke, if. Nah, ada dua kondisi di sini. Telah menikah, kemudian jumlah anak kurang dari 3. Oke. Nah, di sini tambahkan n ya. Nah, di sini statusnya harus menikah ya. Menikah. Guys. Kita ambil yang besar saja. Menikah. Kemudian jumlah anak kurang dari sama dengan 3 kan. Nah, ini kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan 3. Oke, seperti ini. Maka apa? Di sini value if true, jika benarnya kita baca tabel di sini, yaitu jumlah anak dikalikan dengan tunjangan anak. Nah, jumlah anak berarti ini dikali dengan tunjangan anak. Tunjangan anak kan membaca tabel. Nah, tabelnya yaitu VLOOKUP. Oke, seperti ini. Kita ambil yang ini golongan, kemudian tabel golongan, kemudian kolom tunjangan anak itu kolom kita enter ya. Kemudian kita tarik ke bawah, jreng. Hasilnya seperti ini. Kita tambahkan koma style. Oke, ini juga koma style ya. Sudah ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini tunjangan apa namanya anak, ada ini status menikah, pembacaan tabel. Nah, berikutnya tunjangan struktural. Oke, kita coba ambil tunjangan struktural, teman. Tunjangan struktural itu diisi dengan berdasarkan pembacaan tabel 2 ya. Kita cek tabel 2. Nah, ini tunjangan struktural sesuai jabatan ya, sesuai jabatan. Ada direksi, ada kabag, ada kasubag. Nah, di sini kita ambil fungsi apa ya? VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, jabatannya ini ya. Oke. Berikutnya adalah tabel array, jabatan, kemudian kolom baris ke-2 ya. Sini false, enter. 250.000. Oke, kita counting lagi, kemudian tarik ke bawah. Nah, ini sesuai jabatan ya. Direksi 1 juta, kita cek di sheet 2, direksi 1 juta ya. Kabag 750.000. Kabag mana? Ini ya, yang lainnya kasubag 500, kemudian ini sudah staf 250. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kolom tunjangan transport. Nah, kita cek di sini kolom tunjangan transport diisi berdasarkan pembacaan tabel 3 ya. Tabel 3 itu yang ini ya. Oke, jika direksi mobil, kalau kabag motor, kasubag itu bus pabrik, staf mikrolet. Ini contoh saja ya, dalam kenyataannya mungkin akan berbeda ya. Oke, di sini pembacaan tabel seperti biasa yaitu VLOOKUP, karena kita membaca tabel yang horizontal ya, sesuai dengan ini ya. Ini, kemudian transport. Oke, mana sih? Ini apa ya? Ini namanya apa nih? Oh, jabatan transport ya, tabel transport. Sama dengan VLOOKUP. Oke, ini tabel transport jabatan. Kemudian kolom baris ya, karena ini VLOOKUP. Indeks fast, enter. Tunjangan transport 250.000. Sorry. Ini harusnya ini ya. Harusnya ini transport itu bukan jumlah ya. Ya, cek di sini hasilnya apa nih? Tabel 3. Nah, kita ganti name-nya. Ini adalah transport. Oke. Sudah ada ya, teman-teman, transport. Kita cek nih cara mengeceknya, itu formula, kemudian the file manager transport ya. Kita cek linknya.
Oh iya, udah ada ya transport, berarti di sininya adalah transport bukan jabatan ya. Nah ini, oke, mikrolet ya, kita drag ke bawah. Nah sudah betul, ini mobil, motor, direksi mobil ya. Nah selanjutnya kita isi untuk total gaji teman-teman. Total gaji adalah penjumlahan gaji pokok tambah tunjangan istri tambah tunjangan anak tambah tunjangan struktural. Ini semua ya, jumlahkan ya. Sini adalah rumus sum gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural. Enter. Ini adalah total gajinya. Selesai sampai sini. Berikutnya total ini tidak ada dalam soal sini. Totalnya kita gunakan rumus sum. Ini ambil blok ke sini, enter ya. 37.500. Selanjutnya untuk total golongan 1 itu berapa, golongan 3 berapa, golongan 2 berapa, golongan 4 berapa. Nah total golongan 1, 2, 3 diisi menggunakan rumus sum if ya. Kita coba sini sum if. Oke, ini ranknya yaitu nah ini ranknya D3 sampai D12 ya, ini ya yang ini ya. Mana? Oke ini. Oke ini S. Nah sini kemudian kita tekan F4 supaya nanti buat ditarik itu tidak akan tidak akan hilang ya, tidak akan bergeser ini tabelnya atau kriterianya atau ranknya ya. Berikutnya itu adalah I, golongan 1 ya, maka kita jumlahkan ininya, total gajinya, kemudian enter. Ini 4.050.000. golongan 1 itu ada 1, 2, ada 2 ya. Yang satunya adalah 2.300.000, ini 2 juta, golongan 1.750 ya, karena ini belum menikah. Berarti harus jumlahnya 4.050.000. Oke, sudah betul ya. Nah, selanjutnya kita tarik saja ke bawah, kemudian kita ganti nih yang kedua yaitu golongan 2. Enter. Kalau yang ketiga golongan 3, enter. Sesuai dengan ini ya. Yang keempat golongan 4, enter. Nah, ini hasilnya. Nah, kita totalkan di sini dan total ini harus sama dengan total yang jumlah gaji ya. Ambil sum jreng 25. Oh, ada kesalahan nih. Kita cek kesalahannya. Ini sudah betul. Oh, ini belum ya. Harusnya ini naik. Nah, ini karena tidak dikunci ya. Kalau yang untuk ini kolom D itu sudah dikunci. Tarik ke atas saja, enter. Nah, ini sudah terkunci. Kalau ini belum, kita tarik ke atas. Oke, rubah ranknya, enter. Yang satu lagi, ini turun ke bawah, kita tarik ke atas. Enter. Nah, 37.500 sama ya teman-teman. Sudah berhasil ini. Oke. Ini kita sudah bisa mengisi seperti ini ya teman-teman. Beberapa rumus, ada penggabungan atau kolaborasi rumus ya teman-teman. Ada VLOOKUP, HLOOKUP, if, and, kemudian ada if, sum if ya. Berikutnya, nah di sini kita membuat grafik ya, grafik gaji pokok dan total gaji yang diterima masing-masing pegawai model kolom ya. Nah untuk membuat grafik teman-teman sudah saya bahas sebenarnya dan caranya sangat mudah sekali. Ini yang dibutuhkan adalah grafik gaji pokok dan total gaji yang diterima masing-masing. Gaji pokok ini kita blok, kemudian total gaji yang ini. Dari sini teman-teman klik menu insert, kemudian kita ambil yang kolom yang ini. Oke. Nah, ini sudah langsung otomatis ada. Nah, di sini kita ganti seriesnya, yaitu series itu yang ini ya sini cek gaji pokok dan yang satunya adalah total gaji. Nah, ini gaji pokok dan total gaji. Kita klik, kemudian select data. Nah, ini seriesnya kita edit. Yang pertama seri 1 kita edit menjadi gaji pokok ya. Kita ambil klik di sini, kemudian klik lagi. Oke. Yang kedua kita edit
series name-nya yaitu total gaji, kemudian klik oke. Nah, ini sudah ada semua ya, total gaji, gaji pokok dan total gaji. Nah, sudah, ini grafiknya kita simpan misalnya di sebelahnya ya, di bawahnya ya. Oke, kita simpan misalkan di sini. Oke, selanjutnya yang buat grafik total gaji yang diterima masing-masing golongan model V, total gaji yang diterima masing-masing golongan. Nah, ini yang ini ya teman-teman, harus yang ini. Ini golongannya, ini kan masih golongannya banyak ya. Ada yang golongan 3-nya lebih dari 1 ya. Kita ambil yang ini, kemudian insert, pilih chart V ya, yang ini ya, total gaji golongan 1 berapa. Nah teman-teman, ini sudah betul ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah teman-teman, ini sorry. Oke teman-teman, nah ini bisa ditambahkan label teman-teman, klik kanan dengan add label. Nah ini sudah ada gaji-gajinya. Oke, seperti ini. Selesai teman-teman, seperti ini ya cara mengisinya. Ini bisa dilengkapi, dan untuk lebih jelasnya saya akan bahas mengenai grafik, bagaimana series, kemudian tabel, mengedit grafik dan sebagainya akan saya bahas pada video berikutnya ya. Ya oke, ini sudah selesai. Jadi yang terpenting teman-teman, kita harus paham dulu ini sinteksnya, kemudian logikanya sesuai dengan perintah-perintah yang ada di sini ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini ya teman-teman, panjang sekali. Ada berapa menit? Sekitar lebih dari 20 menit ya teman-teman. Namun teman-teman, jika tidak mengerti, saya kasih rumusnya di deskripsi, teman-teman silahkan pelajari. Kemudian formatnya silakan dipelajari juga. Dan mohon maaf teman-teman bila penjelasan kali ini sulit untuk diterima bagi teman-teman, atau mungkin terlalu cepat ya, atau mungkin mungkin penangkapan teman-teman akan berbeda sekali ya dengan yang teman yang lainnya. Namun mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat aja ya teman-teman. Dan tentunya seperti biasa, jangan lupa untuk like kalau video ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, sampai bertemu kembali di video berikutnya.